Hi, Jusin is here. Welcome back to Jusin Translation YouTube channel. By the way, Jusin's learners, how's your English progress? Hopefully that your progress keeps on and on. Improving, improving, and improving. So, I'm coming back to you again to give you a new video. In this video, we are going to going on with our English grammar study, specifically intermediate level. Pada video kali ini, Jusin hadir dengan video ini akan melanjutkan pelajaran kita terkait dengan grammar bahasa Inggris yang intermediate, terutama untuk mengetahui fungsi dari satu istilah yang seringkali membingungkan, yakni apa? Istilah gerund, atau dalam bentuknya yakni verb ing. Oke. Buat kalian yang belum tahu apa itu gerund, kalian bisa tonton di video-video kita yang lain. Tinggal kalian ketik aja gerund Jusin Translation, dan di situ semua penjelasan akan ada. Mau kalian cari di Google, mau cari kalian di YouTube, di other platform, you will find our content about it. Oke, kali ini kita akan membahas gerund atau verb ing dalam beberapa ekspresi bahasa Inggris. Jadi, penempatan gerund ini ada di beberapa tempat. Seperti apa? Langsung aja kita mulai. So, let's get started. Kita harus pahami terlebih dahulu bahwa yang dinamakan gerund itu adalah verb ing, ya, di mana verb ing tersebut menempati posisi sebagai kata benda. Oke, misalnya, saya suka memancing. Kata saya itu adalah subjek, suka itu adalah kata kerja, dan memancing itu adalah objeknya. Jadi kesukaan saya adalah memancing. Nah, objek dari kegiatan kesukaan ini bentuknya bukan kata benda, bukan pancingan, bukan alat pancing, tetapi memancing. Inilah kata kerja. Nah, dalam bahasa Inggris padanannya disebut sebagai gerund. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan pelajari kira-kira konteks gerund ini bisa dipakai di beberapa ekspresi. Contohnya seperti apa sih? Oke, yang pertama, it's no use atau it's no good. Kalau kita artikan, maka menjadi nggak ada untungnya. For instance, it's no good or it's no use worrying about her. We can do nothing now. It's no good or it's no use worrying about her. We can do nothing now. Nggak ada untungnya mengkhawatirkannya. Kita tidak bisa apa-apa sekarang. Coba kalian perhatikan di sini. Setelah ekspresi it's no good, it's no use, langsung kita taruh verb ing di sini. Nah, inilah yang disebut sebagai gerund. Oke. Kalau yang ini memang tidak ada aturan pokoknya. Karena ekspresi bahasa Inggris itu biasanya ekspresi yang memang diumumkan oleh penutur aslinya. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau bilang nggak ada gunanya ngomongin dia gitu. Sama seperti bahasa Indonesia kan. Nggak ada untungnya ngomongin dia atau membicarakan dia gitu. Nah, membicarakan ini sifatnya adalah kata kerja gitu. Nah, dalam bahasa Inggris ini disebut sebagai gerund. Kemudian contoh yang kedua, there's no point in. There's no point in. Nggak ada nilainya. Contohnya begini, there's no point in making relationship if you can't feel grateful. There's no point in making relationship if you can't feel grateful. Nggak ada nilainya punya hubungan kalau kamu tidak bisa merasa berterima kasih. Oke, jadi ekspresi there's no point lalu kemudian diakhiri oleh in, ini adalah preposition. Oke, kita harus tahu kata kerja yang jatuh setelah preposition itu selalu berbentuk gerund atau verb ing. Maka kita tulis making. There's no point in making relationship if you can't feel grateful. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga ekspresinya seperti it's worth atau it's not worth. Penting dan nggak penting gitu. Kalau kita tambahkan not, maka menjadi nggak penting. Tapi kalau kita hilangkan not-nya, maka menjadi penting. It's worth going to bed soon. It's worth going to bed soon. Penting tidur segera. Penting itu tidur segera gitu. Nah, kata worth di sini kemudian diikuti oleh going atau verb ing. Kemudian selanjutnya kita juga punya ekspresi lain seperti contohnya have difficulty ing, kemudian have trouble ing. Yang kalau kita artikan
dalam bahasa Indonesia menjadi kesulitan. Contohnya, I had no difficulty drawing up the project timelines. I had no difficulty drawing up the project timelines. Aku tidak kesulitan menyiapkan. Jadi langsung setelah adjektif kesulitan, kemudian kita sisipkan verb ing. Aku tidak kesulitan menyiapkan jadwal project. Atau contoh yang lain, I had trouble accessing the internet. I had trouble accessing the internet. Aku punya masalah mengakses internet. Seperti itu. Lalu kemudian, ekspresi selanjutnya ada a waste of money or a waste of time. Artinya buang-buang waktu, buang-buang uang, gitu. Contohnya, it. Nah, kalau misal ada kalimat kok diawali it tiba-tiba begini, kemudian bagaimana kita mengartikannya? It ini tidak diartikan, gitu. Atau ini, itu boleh. Demonstrative pronoun juga boleh. Tapi biasanya tidak diartikan. It was a waste of money going to club. Buang-buang duit. Nah, gitu. Langsung buang-buang duit, gitu. It was a waste of money going to a club. Ini tuh buang-buang duit pergi ke klub, gitu. Yang kedua, it was a waste of time waiting for you. It was a waste of time waiting for you. Ini tuh buang-buang waktu menunggumu, gitu. Okay, you got it? Okay, and then the following, ekspresi yang lain ada spend or waste. Nah, kaitannya dengan waktu. Kalau kita gunakan kata spend, ini artinya dalam konteks yang positif, menghabiskan waktu positif. Kalau waste artinya membuang-buang. Ya, konteksnya negatif. Contohnya, he spent hours trying to repair the clock. He spent hours trying to repair the clock. Dia menghabiskan berjam-jam, langsung kemudian diikuti oleh verb ing, trying to repair the clock. Oke, mencoba memperbaiki jam. Yang kedua, I waste a lot of time daydreaming. Aku menyia-nyiakan banyak waktu hanya untuk melamun. Seperti itu. Lalu ekspresi selanjutnya ada be busy, yang berarti sibuk. She was very busy completing the report. She was very busy completing the report. Dia sangat sibuk mengerjakan laporan. Dia sangat sibuk mengerjakan laporan. Lalu kemudian ada ekspresi go. I go swimming once in a week. Aku pergi berenang seminggu sekali. Nah, ini tadi adalah contohnya. Saya taruh di sini sebagai tambahan juga di sini ya, untuk memperbaiki tata letaknya tadi. Spend, waste time, be busy, and go. Pergi. Nah, itu adalah beberapa ekspresi yang bisa kalian pakai di mana kemudian kalian memberikan atau menyisipkan gerund setelah ekspresi yang tadi Josin berikan. Mungkin itu saja yang bisa kita jelasin pada video kali ini. Semoga video ini cukup membantu untuk memahami konteks dari gerund itu sendiri dan beberapa ekspresi yang memang menggunakan gerund pada umumnya. Apabila kalian ingin mengetahui lebih banyak lagi materi tentang bahasa Inggris, so just feel free to reach out. You can check our website on www.jasintranslation.com. Atau kalian bisa juga cari di platform yang lain seperti YouTube, Instagram, TikTok. Kita ada di sana. Dan kita selalu terbuka untuk mendapatkan masukan dan juga kritikan. So maybe that's all. The last I say guys, thank you so much for watching. See you again in the next video. Bye-bye.